juga dia telah mengkhianati nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia dengan menyatakan Prabowo sudah mengembalikan yang diculik, bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Prabowo adalah sesuatu yang normal-normal saja dalam kerangka menjalankan tugas negara. Bang Petrus akhirnya ditangkap oleh aparat. Mungkin bisa diceritakan, Bang. Itu ya, peristiwa 27 Juli itu hari Sabtu. Hari Minggunya rupanya pemerintah belum melakukan apa-apa. Artinya emang libur, baru hari Senin, hari kerja, Soeharto menerima Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan Menteri Kehakiman saat itu. Dan dalam pertemuan itu disampaikan laporan bahwa PRD mendalangi kerusuhan 27 Juli. Secara resmi disebutkan oleh pemerintah, bahkan Soeharto sendiri yang menyatakan hal itu. Akhirnya terjadilah proses pemburuan PRD karena begitu gencarnya kasus Pol Abri dan yang di bawah Menteri Politik Keamanan saat itu di bawah kendali Susilo Sudarman melakukan operasi baik birokrasi sipil maupun birokrasi militer segera setelah melakukan kampanye hitam bahwa PRD terlibat kerusuhan dan mereka melakukan pemburuan dan hampir seluruh kantor-kantor partai, kantor-kantor ormas disatroni semua. Dan memang kami sudah menyiapkan sebelum pengumuman, bahkan pada saat kerusuhan itu terjadi, saya selaku sekjen menginstruksikan seluruh anggota PRD yang ada dalam lapangan untuk segera keluar dari arena karena kami melihat akan bakal terjadi kerusuhan. Belum kami mengumpulkan sudah terjadi kerusuhan karena waktu itu sebelum penyerbuan kantor DPP, saya dipanggil Munir, almarhum Munir, di ruangannya di YLBHI. Saya membaca secara berurutan berita Yuda, meliput seluruh deklarasi PRD, manifestonya disebutkan, diurai, dan dalam situ, dan akhirnya kami harus siap-siap setelah kerusuhan justru menyiapkan tempat persembunyian. Dan waktu itu dalam rapat itu kita tegaskan, pengurus pusat mengatakan bahwa harus ada dalam bunker-bunker tersembunyi dan gerakan diganti dengan gerakan selebaran agar rakyat Jakarta tidak boleh diam, tetapi harus tetap melawan. Seperti itu. Ketika diumumkan ya kita sudah bergerak di bawah tanah. Tetapi tanggal 11 saya Budiman 11 Eko Kurniawan 11 Juli? 11 Agustus ya. Berapa hari ya setelah 27 11 Agustus 15 hari. Kami diculik karena bukan ditangkap, diculik.
prosesnya bagaimana itu? Tiba-tiba ya kami kan saat itu disembunyikan oleh Romo Sandi di kakaknya, rumah kakaknya Romo Sandi, Beni Sumarti di Bekasi, dan disitulah kami memimpin. Kami punya 2 kurir. Kurir yang satu tertangkap, itulah yang menyebabkan kami ditangkap karena membawa surat instruksi dari sekjen. Jadi dulu kalau di PRD instruksi ke internal yang melakukan sekjen. Oke. Sekjen membuat instruksi kepada seluruh jajaran agar melakukan A, B, C ya. Surat instruksi itu saya tulis pakai mesin ketik dan ditujukan ke beberapa cabang yang kira-kira masih mempunyai kesempatan kita berkorespondensi karena ada alamat di luar kantor partai. Dan itu tertangkap sehingga kurir nggak bisa mengelak bahwa pasti tahu tempat persembunyian kami. Dan yang istilah kami bukan ditangkap ya, tidak ada pro justia karena tidak jelas kesatuannya dari mana, mereka tidak menyebut, diambil, ditutup mata, dan ada dalam sebuah tempat rahasia. Berapa orang, Bang, waktu itu? Yang diambil saat itu ya kami bertiga dengan 2 kurir 5. Terus kakaknya Romo Sandi ikut diambil, berarti 6 ya. Terus gelombang berikutnya ada bertiga itu siapa aja? Bang Petrus, Budiman satunya, Eko Kurniawan sama 2 kurir. Terus Suroso, Ken Buddha Kusumandaru. Terus 1 hari setelahnya ada Garda Sembiring, Pranowo dan Victor serta Putut diambil juga. Hari berikutnya? Iya, disekap juga di tempat rahasia itu. Kami ada yang disiksa, ada yang disetrum. Bang Petrus sendiri mengalami apa? Saya mengalami represif. Secara fisik? Ditekan, diinterogasi 26 jam non-stop. 26 jam non-stop? Ya, disediakan kopi, disediakan keratindeng, disediakan rokok berbungkus-bungkus, disuruh ngerokok, tidak boleh istirahat. Diteror terus dengan berbagai pertanyaan. Belum tahu itu di mana itu, di BAP ya, namanya interogasi dalam tim Mawar kan juga melakukan interogasi juga kan, tapi brutal kan. Kalau nggak bisa jawab disetrum, digebukin. Untuk aku dan Budiman tidak sebrutal itu, tetapi ya dalam batas-batas kita dihabisin secara moral, ya, secara psikis dihabisin, dan diantara kami yang ada di situ digebukin, disetrum dan sebagainya. Kita bingung kita ditangkap di mana, mereka tidak mau membuka kan. Tempatnya di sekitar Pejaten. Di Pejaten. Kalau mau ke Pejaten Village kita belok kanan, sekitar 200 meter, di situ ada kedudukan rumahnya tinggi-tinggi, tanahnya tinggi ya. Masuk ke situ, nanti masuk ada namanya Wisma Sudirman, pintu gerbangnya dibuka, ternyata dia luas dan ada beberapa tempat interogasi, ada sel penjaranya ya. Dan di situ dulu kasus-kasus subversif juga ada yang di situ, tempat untuk menginterogasi dan menyiksa. Sel seperti penjara, ada jeruji besinya dan sebagainya. Disitulah kami diinterogasi, tidak tahu ini tempat apa dan siapa, pokoknya harus dibongkar organisasi PRD.
ketika mereka mendapatkan informasi, mereka langsung bergegas bergerak. Dan ternyata bukan hanya kami saja yang diintegrasi di situ, tetapi ada Ripka Ciptaning, Ya. anggota DPR ya sekarang dari PDI, Hendrik Sirait almarhum, adiknya Miji Tukul juga disekap untuk beberapa hari terus dilepas. Hendrik Sirait katanya mukanya habis disundutin rokok dan sebagainya. Kan ketika terjadi pengambilan itu kan membuat was-was pengurus yang lainnya. Ya. Situasinya mencekam. Ya. Gimana sih? Satu-satu hilang gitu. Akhirnya kan jadi cemas, kawan-kawan nggak berani masuk ke penjara juga yang menjadi kurir. Jadi saya tidak ingat siapa yang memberikan kabar waktu itu. Pokoknya dari besukan Faisal Reza hilang. Terus Jati hilang. Terus Mugi Nesar hilang gitu. Yang terakhir kita dengar akhirnya Andi Arief juga hilang. Waktu itu situasinya mencekam karena kok berurutan satu persatu, apakah akan diambil semuanya kan. Jadi kawan-kawan yang di luar ya pasti situasinya sangat mencekam saat itu. Hilang nggak jelas di mana. Kalau sekarang diceritakan akhirnya dilepas, ada yang belum dilepas. Dulu kan bingung. Suasananya bingung. Sangat menakutkan. Gimana sih temennya satu persatu hilang, terus kapan giliran yang lainnya hilang gitu kan. Dalam konteks politik yang masih bisa kami sumbangkan adalah menjaga, merawat ingatan tentang masih adanya teman-teman kami yang belum kembali. Dan kami menggaungkan isu penculikan, terutama merespon manuver politik Budiman Sujatmiko. Kami ingin juga mengatakan bahwa ex-SPRD tidak seperti Budiman, bahwa kasus penculikan untuk dilupakan, tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Kami sangat menyayangkan sikap Budiman Sujatmiko tersebut. Dan dengan tegas-tegas kami menyatakan bahwa Budiman Sujatmiko telah mengkhianati perjuangan kita semua. Perjuangan PRD, juga dia telah mengkhianati nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia dengan menyatakan Prabowo sudah mengembalikan yang diculik, bahkan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Prabowo adalah sesuatu yang normal-normal saja dalam kerangka menjalankan tugas negara. Ya artinya Budiman ingin mengatakan kepada publik Prabowo tidak melakukan pelanggaran HAM, karena konteksnya bagian dari tugas negara untuk mengendalikan stabilitas keamanan. Kami menganggap Budiman memanipulasi sejarah, karena selain menghilangkan sejarah penculikan adalah kejahatan HAM, Budiman melupakan yang belum kembali. Manipulatif kan, artinya semua tidak dikembalikan, masih ada yang diculik, tidak bisa
diingkari karena para yang diculik yang sekarang sudah ada di partai-partai politik itu pernah bersaksi. Seperti Desmond J. Mahendra, Pius Lustri Lanang juga pernah bersaksi dan di BAP oleh Pom ABRI saat itu bahwa mereka bertemu dengan Herman Hendrawan yang saat ini belum dikembalikan. Mereka bertemu dengan Yani Afri dan Sony. Bahkan Faisal Reza mengatakan kalau Yani Afri dan Sony disekap di ruang itu sudah 10 bulan. Artinya menggambarkan operasi penculikan Prabowo sudah sangat lama. Ya, bagi saya tetap fokus kepada proses kasus penculikan dan saya tidak melihat harapan itu ada di pasangan Prabowo Gibran karena mereka secara tegas-tegas tidak mencantumkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di dalam konsep visi misi. Dan secara faktual kan dia pelaku pelanggar HAM. Kita tidak bisa berharap dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, kami melihat kasus ini akan semakin suram, semakin berat bagi kawan-kawan untuk merealisasikan harapannya bahwa kasus penculikan akan terselesaikan.